Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu Bapak Rizky Faisal Ardi di dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Nah, hari ini kita akan membahas soal materi tentang program linier, yaitu tentang menentukan nilai maksimum dan minimumnya atau menentukan nilai optimumnya. Begitu ya. Langsung saja Ananda semuanya, kita akan memasuki materinya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsepnya terlebih dahulu, yaitu konsep persoalan program linier ya. Jadi di sini sebetulnya persoalan di dalam program linier itu hanya ada dua, yaitu apakah persoalan maksimum atau persoalan minimum. Nah, itu ya. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Coba diperhatikan. Nah, di sini di dalam persoalan maksimum fx, y yang pertama ini adalah yang namanya fungsi tujuan atau fungsi objektif. Ya, yang mana fungsi tujuan ini akan menjadi tujuan utama nanti ya di dalam menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Di persoalan minimum juga sama. Di sini juga ada yang namanya fungsi tujuan. Jadi tidak ada perbedaan. Untuk syaratnya, nah di sini terdapat dua ini ya, nama, yaitu yang pertama adalah fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini yang menjadi masalah ya nantinya yang akan kita selesaikan, yang akan kita gambarkan grafiknya. Nah, di situ nanti kita akan mendapatkan daerah penyelesaiannya. Setelah itu kita tentukan titik-titik pojoknya, begitu ya. Jadi di sini untuk maksimum dan minimum sama, semuanya ada fungsi kendalanya. Tetapi perbedaannya di dalam nilai persoalan maksimum dan minimumnya yaitu tanda pertidaksamaan dari fungsi kendalanya. Kalau maksimum itu tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan, nah ini ya bisa kalian lihat sini yang Mbak kasih lingkar warna merah. Yang persoalan minimum juga sama ya, fungsi kendalanya bedanya di sini ya, bedanya tandanya lebih besar sama dengan. Ini secara umum ya, secara umum seperti itu. Dan yang terakhir ini ada syarat non negatif ya, syarat non negatif yang mana syarat non negatif ini yaitu X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, ini nanti yang akan menjadikan daerah penyelesaian itu pasti ya selalu berada di kuadran 1. Ya, jadi tidak mungkin kalau ada syarat non negatif ini tidak mungkin daerah penyelesaian itu berada di kuadran 2, 3 atau 4, tidak mungkin. Jadi ini yang memastikan bahwa daerah penyelesaian itu berada di kuadran 1. Begitu ya, seperti apa contohnya? Langsung saja kita next. Oke, yang pertama langkah-langkahnya menentukan nilai optimumnya. Nilai optimum di sini maksudnya adalah menentukan nilai maksimum dan minimumnya, ya. Maksimum dan minimum. Ini menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, oke. Yang pertama kita gambarkan daerah penyelesaian. Nah, yang kita gambarkan dari apa? Dari fungsi kendalanya. Yang kita gambarkan adalah garis dari fungsi kendalanya. Yang kedua, menentukan titik pojok atau titik ekstrimnya. Setelah kita menentukan DP-nya, kita menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Yang ketiga, menguji semua titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Nah, setelah kita uji semua titik pojok ke dalam fungsi tujuannya, nanti kita akan mendapatkan nilai maksimum dan minimumnya. Ya, nah, maksimum itu berarti nilai yang paling besar, ya, nilai yang paling besar. Kalau minimum berarti kebalikannya, nilai yang paling kecil. Nah, tergantung nanti soalnya yang ditanyakan apa, begitu ya. Seperti apa contohnya? Langsung saja. Nah, ini contoh 1. Yang mana contoh 1 ini kita diminta untuk menentukan nilai maksimumnya. Tentukan nilai maksimum dari, nah itu. Nah, coba kita kerjakan yuk. Nah, fx, y ini adalah fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan ini kita pakai nanti di akhir ya. Nah, ini kita pakai di akhir, kita tinggalkan dulu untuk fungsi tujuan. Nah, ini fungsi kendalanya ada dua, yaitu fungsi kendala 1 dan 2. Dan X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, ini adalah syarat non negatifnya ya. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama kita tuliskan karena sini ya, di sini saja. Langkah yang pertama itu menentukan DP-nya. Menentukan daerah penyelesaian. DP itu daerah penyelesaian ya. Nah, oke. Yuk,
Yang pertama kita akan cari titik potongnya dulu ya. 2x plus y lebih kecil sama dengan 50. Nah, kita tentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y, yaitu ketika x-nya 0. Nah, ketika x-nya 0 berarti ini nilainya 0. 2 kali 0, 0 berarti nilai y-nya y sama dengan 50. Nah, terus berikutnya ketika y-nya 0, jadi gantian ya Nanda ya, gantian. Tadi kan x-nya 0, sekarang y-nya di 0 kan, berarti ini 0. Ya, ini 0, y-nya 0, berarti 2x sama dengan 50. Berarti x sama dengan 50 dibagi 2, berapa? 25. Oke, untuk pertidaksamaan yang pertama atau fungsi kendala yang pertama, nah ini kita dapatkan titiknya, sudah ya. Setelah itu yang kedua, Ananda. Yuk, yang kedua, pertidaksamaannya adalah 4x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 120. Nah, yuk sama ya, sama kita cari titik potongnya. Yang pertama, x-nya dinolkan dulu. Ya, ketika x-nya 0, berarti 4 kali 0 ini nilainya 0. Nah, berarti 120 dibagi 3 berapa? 40. Nah, berikutnya gantian, y-nya yang dinolkan. Berarti ini 0 nilainya. 3 kali 0, 0. Berarti kita dapatkan x-nya berapa? 4x sama dengan 120. Berarti 120 dibagi 4. Kita dapatkan 30. Oke, semuanya sudah kita dapatkan titik potongnya ya. Tinggal kita gambarkan. Kita gambarkan, gambarnya di samping saja. Gambar. Ya, kita gambarkan garis x dan y-nya seperti ini. Nah, mohon maaf ya kalau garisnya kurang rapi. Oke. Yang pertama 0,50, ini kan titik 0 ya. Ini sumbu x, ini adalah sumbu y. Nah, yang pertama kita gambarkan pertidaksamaan yang pertama. Nah, ini 0,50. Nah, berarti kalau 50 misalkan saja ya. Ini kelipatan 10 ya. Coba kita buat kelipatan 10. 10, 20, 30, 40 dan 50. Biar gambarnya bagus ya. 10, 20, 30, 40 dan 50. Oke. Nah, 0,50 berarti titiknya berada di sini. Dan 25,0, 25 berarti di sini ya. Di tengah-tengahnya antara 20 sampai 30 ini. Oke, kita hubungkan. Maaf. Nah, ini sebetulnya berupa garis lurus ya. Mohon maaf kalau gambarnya kurang rapi. Oke, terus gambar yang kedua, garis yang kedua 0,40 berarti titiknya di sini 40 dan 30,0 berarti di sini. Ya. Oke, kita hubungkan juga nih. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini sebetulnya kalau kalian menggambarkan menggunakan penggaris ini akan berupa garis lurus ya karena linear. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan ya daerah penyelesaiannya itu, perhatikan. Nah, kemarin sudah kita bahas ya kan, kalau tandanya di kuadran, ini khusus di kuadran 1 ya, khusus di kuadran 1, kalau tandanya itu lebih kecil sama dengan, maka DP-nya itu di sebelah kiri atau bawah. Kalau tanda pertidaksamaan dari fungsi kendala ini adalah lebih besar, maka DP-nya itu di sebelah kanan atau atas. Ini kita dan kesepakatan kita ya kemarin, yang menjadi DP itu yang bersih, yang menjadi daerah penyelesaian itu adalah daerah yang bersih. Artinya yang bukan daerah penyelesaian akan kita arsir. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang di sini coba perhatikan, tanda pertidaksamaannya lebih kecil, maka sudah pasti daerah penyelesaian itu berada di kiri atau bawah. Nah, kalau di sini grafiknya kita bacanya ke kiri ya, karena ya seperti hampir garis lurus vertikal ya. Coba ke kiri, berarti DP-nya ke kiri, maka yang diarsir sebelah kanan, sudah pasti ya. Kita arsir sebelah kanan semuanya. Kita arsir sebelah kanan semua. Nah, oke. Ini juga sama. Kita arsir sebelah kanan. Oke, seperti ini. Nah, terus ada syarat apa ini? Syarat non negatif. Syarat non negatif x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Ini yang kalau kita tuliskan arsirannya, sumbu y kita arsir sebelah kiri. Ini sudah pasti ya. Sudah pasti, sudah tinggal kita arsir saja.
dan sumbu X di sebelah bawah. Nah, kita arsir semuanya. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa daerah penyelesaian itu daerah yang bersih. Yang di sebelah sini semuanya kena arsiran semua ya. Ini semua kena arsiran. Maka yang tidak kena arsiran itu daerah yang bersih adalah daerah yang di tengah-tengah sini. Membentuk suatu, sebetulnya ini ada segi 4 ya sebetulnya ya. Ini ada titik sebetulnya. Nah, titik pojoknya ada berapa? Coba kita hitung. Itu 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 titik pojoknya Nanda. Atau titik ekstrim ya. Kita tuliskan nak. Yuk kita tuliskan titik pojoknya. Titik-titik pojoknya kita tuliskan semuanya. Ada 4 ya. Nah, yaitu titik yang pertama ini. Yang pertama 0,40. Kita tuliskan 0,40. Terus berikutnya adalah ini 0,0. Kita tuliskan juga. Terus yang ini 25,0 ya, 25,0. Nah, yang terakhir ini berapa? Yang ini berapakah titik koordinatnya? Belum kita ketahui ya. Nah, maka harus kita cari dulu. Nah, kita cari dulu untuk titik yang belum kita ketahui ini. Kita kasih nama aja titik A ya. Kasih nama titik A. Titik A berapakah koordinatnya? Oke, baik, kita mencari titik A. Titik A di bawah sini ya. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara substitusi dan eliminasi. Yuk kita lihat. Kita tuliskan dari persamaan garisnya 2x ditambah y sama dengan 50, kita jadikan sama dengan, dan 4x ditambah dengan 3y sama dengan 120. Nah, ini belum bisa kita eliminasi ya, karena koefisien dari x belum ada yang sama, maka kita samakan dulu. Nah, kita samakan dulu. Nah, 2x berarti yang atas, persamaannya atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Nah, kita menyamakan x-nya. Oke, Bapak pindah di sini aja ya. Di bawahnya saja ini. Nah, kalau sini nggak cukup di sini. Oke, nggak apa-apa. 2x kali 2 berarti 4x ditambah dengan 2 kali y berarti 2y sama dengan 50 kali 2 100. Yang bawah kita kalikan 1 tetap ya. Jadi 4x ditambah 3y sama dengan 120. Kita apakan? Kita kurangkan biar x-nya habis ya. Ini habis, kita kurangkan 2y kurangi 3y sama dengan min y sama dengan 100 kurangi 120 minus 20. Maka kita dapatkan y-nya sama dengan 20. Oke, kita dapatkan y-nya 20 Ananda. Jadi kita mencari nilai x-nya. X-nya tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Bapak ambil persamaan yang pertama, yaitu 2x ditambah y sama dengan 50. Y-nya kita masukkan ke sini 50 ya. 2x ditambah 20. Ya, mohon maaf, y-nya 20. Nah, sehingga kita dapatkan 2x itu sama dengan 50 dikurang 30. 50 kurang 20 sama dengan 30. Sehingga x sama dengan 30 bagi 2. 15. Oke, berarti di sini kita sudah dapatkan titik koordinat dari A. A itu ternyata titiknya adalah 15,20. Maka kita tuliskan di sini ya. 15,20. Nah, setelah itu kita mendapatkan semua titik pojoknya, kita uji ke fungsi tujuannya ini. Fungsi tujuannya kita tuliskan saja di sini ya. Fx, y, kita uji ya satu-satu. 3x ditambah 4y. Nah, yuk kita masukkan saja. Kita uji satu-satu. 0,40, x-nya 0 ya, berarti 3 kali 0 ditambah dengan 4y. Y-nya adalah 40. Nah, 4 kali 40, 160. Nah, 0,0 berarti 3 kali 0 ditambah dengan 4 kali 0. Ya, 0. Nah, 25,0. 3 kali 25 ditambah dengan y-nya 0 ya, 4 kali 0. Maka kita dapatkan 3 kali 25, 75. Terus yang terakhir adalah 15,20. Nah, 3 kali x-nya adalah 15 ditambah dengan 4 kali 20. Berapakah nilainya? Coba yuk. 3 kali 15 adalah 45. Ditambah dengan 4 kali 20 berapa? 4 kali 20? 80. Oh, berarti 45 ditambah dengan 80 berapa? 125. Nah, di sini sudah kelihatan ya.
nilai-nilai dari setiap titik pojoknya, maka yang ditanyakan apa? Nilai maksimum. Berarti kalau maksimum adalah nilai yang paling besar. Dari keempat nilai ini mana yang paling besar? Sudah pasti ya. Ini yang paling besar nih, 160. Maka atau jadi ya, jadi nilai maksimumnya adalah 160. Nah, begitu Ananda. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Baik, untuk contoh yang kedua, coba kita next ya. Ada yang ditanyakan, nanti kalau misalkan ditanyakan bisa hubungi Bapak untuk nomor WA-nya, sudah tahu ya insya Allah ya. Baik, itu untuk menentukan nilai maksimum. Kalau misalkan ditanyakan nilai minimum, ya misalkan ya seandainya kalau ditanyakan nilai minimum, nilai yang paling kecil berapa? Ya ini 0. Ini nilai 0 ini adalah nilai minimumnya. Begitu ya. Jadi langkah yang pertama menentukan daerah, Bapak ulangi lagi ya, langkah pertama menentukan daerah penyelesaian dengan cara kita menggambarkan ini, menggambarkan DP-nya. Setelah itu langkah kedua kita tuliskan ya semua titik-titik pojok dari DP-nya ini. Nah, tetapi di sini ada satu titik ya yang belum kita ketahui titik koordinatnya, maka harus kita cari dulu menggunakan substitusi dan eliminasi dari persamaan garis yang saling berpotongan tersebut. Gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan semua titik pojoknya, nah, setelah itu kita uji ke dalam fungsi tujuannya. Nah, kita ujikan semuanya. Nah, di situ kita akan mendapatkan nilai maksimum dan minimumnya. Kalau maksimum berarti nilai yang paling besar, kalau minimum berarti daerah yang paling kecil. Gitu ya Nanda ya. Oke, baik, untuk yang kedua. Coba kita next langkah yang kedua. Nah, ini Ananda menentukan nilai minimumnya. Nah, jadi nih perhatikan, tentukan nilai minimum dari fx, y sama dengan x dikurang 2y. Ini adalah fungsi tujuan, dan fungsi kendalanya ada berapa? Ada 3, 1, 2, dan 3. Ini adalah syarat non negatif. Nah, syarat negatif. Nah, caranya sama Ananda ya, caranya sama. Tapi nanti ada 3 garis ya nak ya, ada 3 garis ya. Jadi coba kita langsung saja kita cari titik potongnya ya nak ya. Langkah pertama kita menentukan DP-nya, tapi kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ketika X-nya 0, berarti nilainya 0, berarti Y sama dengan 5. Nah, begini. Terus gantian, Y-nya 0, nah sama juga, Y-nya sama dengan 5. X-nya sama dengan 5, mohon maaf. Oke, sekarang yang kedua, ketika X-nya 0, berarti ini nilainya 0 ya. Berarti 9 dibagi 3 berapa? 9 bagi 3, 3. Gantian, Y-nya 0, maka ini 0. 3 kali 0, 0. Berarti X sama dengan 9. Nah, terus berikutnya X tambah Y. Nah, ini ya. X tambah Y sama dengan 10, maka sudah kita dapatkan 0,10 dan 10,0. Nah, ini ya, kita gambarkan Ananda. Yang pertama ya, kita gambarkan DP-nya. Yuk. Kita gambarkan seperti ini, nak. Nah, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, kita gambarkan dulu. Sebentar. Nanti kita gambarkan saja DP-nya, nanti untuk langkah berikutnya kalian coba sendiri Ananda ya. Oke, 0,5 berarti di sini 5. Misalkan 5 di sini, 5 dan 5,0. 5. Oke, kita gambarkan garisnya begini ya. Terus 0,3, 3 dan 9,0. 9,0. Nah, begini. Bapak hanya bantu menentukan DP-nya tadi ya, nanti ya. Terus 10, 0,10 dan 0,10 dan 10,0. Oke. Nah, begini, nak. Nah, misalkan di sini ya, nah ini 10 juga nih. Nah, terus perhatikan. Tadi ya sudah jelaskan, kalau tandanya lebih besar maka DP-nya ke kanan, kalau lebih kecil DP-nya ke kiri. Coba yang pertama ini lebih besar, DP-nya pasti ke kanan. DP-nya ke kanan, maka yang diarsir sebelah kiri. Nah, sebelah kiri kita arsir. Oke, itu garis yang pertama ya. Terus garis yang kedua 0,3 dan 9,0. Nah, ini lebih besar juga, maka DP-nya ke atas ya. Maka yang diarsir sebelah bawah, kiri atau bawah ya. Nah, terus yang ini
0,10 dan 10,0 lebih kecil, maka DP-nya pasti di kiri ya. Maka yang diarsir sebelah kanannya. Kita arsir itu kebalikannya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada syarat non negatif, maka sudah pasti sumbu Y kita arsir sebelah kiri dan sumbu X yang sebelah bawah. Nah, di situ sudah kelihatan ya bahwa daerah penyelesaiannya berada di tengah-tengah sini. Nah, kita hitung titik pojoknya, Ananda. Yuk. 1, 2, ini ada nih, titik potongnya juga sama nih. Juga titik pojok ya. 3, ini juga sama. 4, 5, ada 5 titik pojoknya. Ya, ada 5. Ada 5 titik pojoknya. Nah, untuk titik yang pertama ini sudah bisa kita baca ya titiknya. Titiknya berapa? Yang kedua ini juga sama, sudah bisa tinggal kita baca saja. Yang ketiga ini belum bisa, belum tahu kita koordinatnya ya. Nah, ini maka harus dicari dulu menggunakan substitusi dan eliminasi dari persamaan dua garis yang saling berpotongan gitu ya. Yang keempat ini sudah bisa kita baca ya. Yang kelima juga bisa. Maka kita harus menentukan titik yang belum kita ketahui, kita cari dulu ini. Ada 5 ya. Coba perhatikan, untuk menentukan titik, kita kasih nama titik A ya, titik aja. Titik A kita cari dulu nak. Titik A itu perpotongan antara garis berapa dengan garis berapa? Coba perhatikan. Nah, lihat di sini. Oh, garis 1 dan garis 2. Nah, maka kita tulis X plus Y sama dengan 5. X ditambah 3Y sama dengan 9. Ini bisa langsung kita eliminasi ya. X-nya sudah sama nih, kita kurangkan saja. Y dikurang 3Y adalah min 2Y. 5 dikurang 9 minus 4. Sehingga Y sama dengan min 4 dibagi min 2. Oh, ternyata Y itu nilainya adalah 2. Nah, setelah itu kita mencari nilai X-nya. Tinggal kita substitusikan X tambah Y sama dengan 5. Sudah pasti kalau Y-nya 2 ya, Y-nya 2 ini pasti X-nya sama dengan 3, 5 kurang 2, 3. Oh, ternyata titiknya adalah 3,2. Titik A ini 3,2. Oke, tinggal kita tuliskan semua yuk. Titik yang pertama itu adalah ini yang pertama ini ya. 0,10. Nah, 10 ini ya. Terus yang kedua 0,5. Yang ketiga ini kita cari 3,2. Yang keempat ini adalah berapa tadi ya? 9 ya. 9,0. Yang terakhir adalah 10,0. Nah, setelah itu kita uji ke fungsi tujuannya Nanda. Fx, y sama dengan x dikurang 2y. Ya, yuk kita uji satu-satu nih, ada 5 titik. Kira-kira mana nanti yang paling kecil ya. X dikurang 2y, x-nya adalah 0, dikurang 2y. 2y-nya adalah 10, maka nilainya adalah minus 20 ya. Terus 0,5 sama ya, x-nya 0, 2 dikali 5. Berapa nilainya? Minus 10. 3,2, X-nya 3. Kok hilang, Mak? Oh, balik lagi. Mohon maaf. Tadi kendala sedikit ya. 3 dikurangi 2 dikali Y, Y-nya 2. Berapa nilainya? 3, berarti ini kan 3. Minus 2 kali 2 minus 4, berarti 3 dikurangi 4. Minus 1. Gitu ya. Terus 9,0, X-nya 9. 9 dikurangi 2 kali 0, ya nilainya 9. 10,0 sama 10 kurangi 2 kali 0, Y-nya 0 ya nilainya 10. Nah, di sini sudah kelihatan dari kelima titik pojok ini setelah kita uji ke fungsi tujuannya, nilai yang paling kecil adalah yang mana? Kita nih sudah kelihatan ya. Minus 20 ini yang paling kecil. Minimum. Nah, jadi nilai yang paling kecil atau minimumnya adalah minus 20. Begitu ya Ananda ya. Insya Allah itu Ananda cukup dua pembahasan soal kita ya. Nanti untuk berikutnya di sini ada latihan ya Nak ya. Nah, nomor 1 dan 2 menentukan nilai maksimum dan minimum, caranya sama dengan cara yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Oke. Insya Allah itu Ananda yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat Ananda semuanya ya untuk meraih masa depan kalian. Bapak doakan mudah-mudahan Anandaku semuanya kelak menjadi Ananda yang berhasil untuk dunia dan akhiratnya. Dari Bapak cukup sekian, kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan
hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.